Sepakat? Semuanya jelas sepakat ya. Yang pertama dulu, di sini ada dua kata keyakinan kelas jujur. Sepakat semuanya? Ya, jadi yang pertama untuk keyakinan kelasnya adalah jujur. Kalian nanti harus jujur. Yang kedua, di sini juga banyak. Yang kedua itu masuk tepat waktu. Sepakat? Ya, jadi keyakinan yang kedua Bapak ambil adalah masuk tepat waktu ya. Terus yang ketiga, jika diperintah oleh guru tidak boleh membantah. Sepakat tidak? Ya, jadi Bapak ambil yang ketiga keyakinannya sesuai dengan yang kalian tulis. Jika diperintah oleh guru tidak boleh membantah. Yang keempat, rajin mengerjakan PR. Sepakat? Ya, bagus. Berarti ini yang keempat. Yang kelima, sopan dan santun. Sepakat? Ya. Yang keenam, melaksanakan piket sesuai jadwal. Sepakat? Ya, itu yang keenam masuk. Yang keberapa sekarang? Ketujuh, membiasakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Sepakat? Sepakat semua? Ya, yang keberapa sekarang? Ke-8, doa sebelum dan sesudah belajar. Sepakat? Ya, bagus. Ini yang ke-8. Masih ada 3 lagi. Yang ke-9, wajib tadi udah ya. Yang ke-9 itu melaksanakan piket. Ini juga sudah. Nah, di sini yang belum nih, membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata Guru Pemihak Angkatan 7. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan pada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin. Adapun susunan acara pada kegiatan kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga atau yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu acara pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini ada 3 pemateri. Yang pertama, Ibu Galuh Agustina MPDI, Guru SDN Negeri 1 Orimalang, Kecamatan Jamblang. Pemateri kedua, Bapak Najmuddin Fani SPD, Kepala SDN Negeri 1 Bakunglor. Dan pemateri yang terakhir yaitu Bapak Bambang Gunawan SPD,
Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bojonglor, Kecamatan Jablang. Untuk mengefektifkan waktu dapat kami persilakan pada pemateri yang pertama untuk menyampaikan materi diseminasi. Kepada yang terhormat Ibu Galuh Agustina, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Agendanya yaitu yang telah disampaikan oleh moderator, yaitu pembacaan kompetensi lulusan, pembacaan capaian umum dan capaian khusus yang akan dilaksanakan pada acara diseminasi ini, pemahaman inti, serta eksplorasi konsep dan refleksi. Langsung saja ke acara berikutnya, yaitu tentang pembacaan kompetensi lulusan. Yang diharapkan setelah acara diseminasi ini adalah guru dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kompetensi lulusan yang berikutnya yaitu guru mampu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umumnya, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku, yaitu kurikulum Merdeka. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya yaitu mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif, dan menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif untuk mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang terakhir yaitu bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Nah, sebelum ke materinya, saya mempunyai pertanyaan pemantik dulu terhadap Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu yang ada di sini, peserta diseminasi di sini, setuju atau tidak setujukah bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Bapak-bapak setuju? Setuju. Setuju. Oke. Yang kedua, pertanyaannya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Jadi jawabannya 1, 2, 3 setuju semua. Tapi nanti setelah pemaparan materi ini nanti Bapak Ibu nanti pasti akan bisa membandingkannya. Oke, tadi nanti disiplin positif dan tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan yang tadi sudah ditanyakan nanti akan dibawa pada saya. Yang materi ketiga tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia nanti akan disampaikan oleh Pak Najmudin. Yang materi yang kelima dan keenam tentang restitusi posisi kontrol dan segitiga restitusinya sama Pak Bambang. Baik. Sekarang kita akan mengadakan tentang permainan. Bapak Ibu misalkan di sini ada A dan D, atau misalnya ada Pak Cas sama Pak Pranto. Pak Cas ada di tangan Pak Cas itu ada sebuah barang yang sangat berharga sekali. Ya, sangat berharga sekali. Nah, lalu diraihlah oleh Pak Pratno. Nah,
bagaimana menurut Pak Pacas gitu, misalkan kata Pak sini buat saya saja gitu, misalnya kata Pak Pratno ya kan. Pak Cas, bagaimana sikap Pak Cas terhadap tindakan Pak Pratno? Apakah mau memberikan barang tersebut atau tidak? Misalkan misalkan Bapak mempunyai coba Bapak misalkan mengepalkan tangan kan. Kemudian Pak Pratno misalnya, sini Pak buat saya saja. Ya, merayu ya coba. Coba sini Pak, barangnya buat saya aja. Ya, jangan, ini kan yang berharga. Nanti dikasih uang banyak. Nggak bisa. Ayo sampai berhasil kira-kira. Sampai berhasil belum ya, tetap dirayu. Ya. Bagaimana tetap Bapak tetap dengan pendirian, tetap mempertahankan ya. Bisakah Bapak memberikan alasannya mengapa Bapak tetap mempertahankan barang berharga itu? Ini kan barangnya sangat berharga. Jadi kalau dikasih uang pada Pak Pratno, nanti berarti saya kehilangan barang berharga itu. Ya, baik ya. Berarti Bapak tetap mempertahankan barang yang telah ya, karena itu sangat berharga sekali. Jadi tidak boleh setiap orang yang memang walaupun dipaksa, walaupun dikasih uang, Bapak tetap mempertahankannya. Baik ya. Tepuk tangan dulu buat. Selanjutnya, nah ini nanti berkaitan dengan materinya, yaitu tentang perubahan paradigma. Ada teori kontrol Pak namanya, atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi itu berarti tidak benar. Ilusi itu tidak benar. Guru mengontrol murid berarti ilusi. Guru tidak dapat mengontrol murid. Kalau menurut perubahan paradigma teori kontrol, bahwa ada lagi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Berarti ilusi itu tidak benar. Hayal. Iya, hayal. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu sangat bermanfaat. Berarti seperti pemberian reward terus hukuman, itu juga namanya ilusi Pak, menurut teori kontrol. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa siswa juga itu ilusi, tidak dibenarkan dalam teori kontrol. Nah, makanya tadi setelah pertanyaan pemantik itu setuju atau tidak yang di awal itu Setuju. ya, Bapak hukuman terus reward itu. Nah, kalau menurut posisi teori kontrol itu tidak dibenarkan. Nah, ada lagi di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol menurut teori pilihan. Stimulus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrolnya harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini Pak, seharusnya ini. Jadi kita tidak boleh mengubah pandangan seseorang itu. Jadi kitalah yang harusnya mengerti, memahami pandangan orang itu tentang dunia. Dunia itu yang sebenarnya yang kita lakukan. Ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ada misalkan ini kan di murid kita itu perilaku buruknya itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, seharusnya semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Ya, kenapa orang ini kok berbuat? Iya, misalkan membuang tidak menepati janjinya, tidak tugas, pasti dia itu punya tujuannya, punya alasannya. Nah, orang lain juga bisa mengontrol saya menurut stimulus respon, menurut yang kebanyakan orang percayai. Tapi menurut teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya tadi Pak Cas juga tadi tidak mau membuka tangannya itu karena ada teori ini bahwa yang bisa mengontrol diri saya adalah diri saya sendiri. Ya, nah, makanya Pak Cas sudah sesuai dengan teori kontrol yang ada. Ya. Sama seperti dengan siswa, kita itu tidak bisa memberikan atau memaksa siswa walaupun dengan penghargaan, walaupun dengan hukuman, tetapi harus ada di dalam diri siswanya sendiri yang muncul. Nanti akan dibahas selanjutnya di teori selanjutnya. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Harusnya ada kolaborasi, ada konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya, jadi kita itu tidak harus menghukum siswa
ataupun memberikan suatu menjas bahwa siswa itu salah gitu. Nah, harusnya kita itu selalu berkolaborasi dengan siswa. Ada juga di sini di teori stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Harusnya berpikirnya itu menang Pak. Ya, jadi tidak ada yang merasa saya yang lebih unggul atau merasa kalah. Jadi semuanya itu dalam posisi yang sama. Ini tentang disiplin positif menurut teori kontrol. Anda tidak boleh mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama dengan siswa juga seperti itu. Tidak boleh dikontrol orang lain, tetapi harus ada keyakinan yang ada pada diri siswa tersendiri. Jadi hanya siswa. Semua perilaku memiliki tujuan. Yang tadi sudah dibahas. Terus yang ini model kerangka berpikirnya. Anda tidak bisa mengontrol ini. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Jadi agar siswa itu tidak merasa dikontrol oleh orang lain, makanya kita harus pandai-pandai menggali tentang potensi-potensi yang ada pada siswa. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut ini, ya tadi udah ya. Nah, ini tentang makna disiplin, Pak. Yang tentunya Bapak Ibu sudah sering mendengar kata disiplin. Mungkin setiap hari kita selalu mengembar-gemborkan kepada siswa untuk selalu berdisiplin. Mungkin dari atasan selalu mengingatkan kita untuk terus berdisiplin. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa itu arti disiplin? Disiplin berarti biasanya apa Pak? Berkaitannya kalau disiplin itu? Ayo Bu, disiplin apa Bu? Apa ya? Ya disiplin itu tepat waktu. Tepat waktu. Iya, peraturan. Tepat waktu. Ya. Mentaati tata Pokoknya tertib berkaitan dengan aturan ya Ya. Bapak Ibu ya. Disiplin itu biasanya berkaitan dengan aturan, dengan waktu. Nah, nanti kita akan pelajari tentang makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar, Pak. Ya, disiplin itu artinya belajar. Makna asalnya itu dari berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi intinya pada disiplin itu adalah belajar. Yang tadinya belum tepat menjadi tepat. Nah, intinya adalah di situ belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti ini Tuhan. ya, berarti kata kunci dari disiplin adanya suatu kepatuhan. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak patuh, maka dia sudah dijudge menjadi orang yang tidak disiplin. Ya. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti kebanyakan orang memahami makna disiplin itu hanya dengan kepatuhan, tetapi bukan untuk kenyamanan, untuk pencapaian tujuan yang mulia, nah, atau hal-hal yang kita hargai. Nah, seharusnya nilai disiplin itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal, Pak Bu ya. Nah, misalkan ya harus ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan
kebajikan itu apa sih Pak? Dari Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kebajikan, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai Kebaikan. luhur, nilai-nilai yang baik yang ada di dalam diri kita. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti ada sifat-sifat yang mulia yang ingin dicapai. Inilah yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrak. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik itu motivasi yang ada pada diri kita itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi yang dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikannya menurut profil pelajar Pancasila yang guru kelas 1 sama kelas 4 yang sudah mungkin tidak asing lagi dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang ingin diharapkan dari nilai-nilai kebajikan universal ini adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah hal yang ingin kita capai dalam mencapai nilai-nilai kebajikan universal dan untuk mendisiplinkan anak. Harus adanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang sesuai dengan pertanyaan pemantik ya. Menurut teori motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu adalah motivasi eksternal, ya, dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapat melakukan apabila saya melakukannya? Berarti imbalan juga motivasi eksternal. Nah, seharusnya yang kita lakukan sebagai guru harusnya yaitu untuk menghargai, harusnya adalah poin yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri saya sendiri. Kenapa saya harus disiplin? Kenapa saya harus membuang sampah pada tempatnya? Itu hanya untuk menghargai diri kita sendiri, Pak Buya. Kalau misalkan kita disiplin karena takut dihukum, dan sewaktu-waktu ketika tidak ada orang yang menghukumnya, dia akan begitu lagi. Dia akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, ketika mereka diberi reward oleh gurunya, ketika tidak ada gurunya, dia tidak akan mau lagi melakukan hal yang seperti itu karena sudah tidak ada reward lagi. Nah, harusnya yang menjadi PR bagi kita seluruh pendidik ini khususnya di sekolah, yaitu harus menumbuhkan dan untuk menghargai diri sendiri. Jadi kepada siswa itu tanamkan hargai diri sendiri. Itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itulah motivasi internal yang ada di dalam diri sendiri. Jadi ya, berarti motivasi internal itu yang harus perlu kita tumbuhkan selalu kepada siswa. Karena kalau misalkan yang tadi Bapak setuju antara hukuman dan reward itu ternyata ilusi ya Pak. Ilusi itu berarti tidak benar. Nah, mulai sekarang ya tidak menyalahkan, memberikan ya nanti timbul lagi kesadaran dari siswanya. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran siswanya untuk menghargai dirinya sendiri. Mengapa kita harus disiplin? Mengapa kita harus membangun? Kita sebagai guru harus menggali potensi yang ada di seluruh siswa. Nah, seperti itu. Nah, ini arti merdeka menurut Bapak dan Ibu. Nah, kita memberikan sebebas-bebasnya kepada siswa untuk melakukan sesuatu ini. Ini kalau menurut Bapak Ibu merdeka itu apa? Bebas. Bebas. Bebasnya bagaimana? Apakah bebas sebebas-bebasnya atau bebas yang bagaimana Pak? Dari perintah. Ya.
Ya, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga harus cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya yaitu jangan selalu ada pemaksaan dari orang lain, tetapi kita juga harus tahu melakukan sendiri walaupun tidak ada paksaan atau perintah dari orang lain. Nah, itulah yang artinya merdeka. Kesadaran sendiri itu segala-gala pun kesadaran Ya, sendiri. kalau menurut teori kontra itu harus kesadaran sendiri. Makanya Dipaksa ya, ya, kalau dipaksa ataupun ada reward, ada hukuman. Nah, jadi yang tadi pertanyaan Bapak setuju, sekarang sudah jelas ya Pak ya. Jadi ilusi bahwa ada hukuman dan ada reward. Tidak menyalahkan Bapak memberikan reward, tidak disalahkan. Tetapi alangkah lebih baiknya memberikan atau menumbuhkan keyakinan yang ada pada diri siswa. Nah, itu salah satu diantaranya memberikan reward itu untuk menumbuhkan Keyakinan, iya, ya. Makanya ini salah satu ya, caranya itu. ya, terima kasih Pak. Ya, kami juga mendukung tentang teori itu, tapi ya kembali lagi alangkah lebih baiknya seperti itu Pak. Kalau dihukum oleh penghargaan, tadi yang sudah saya jelaskan, nanti ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya Pak ya. Penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, dan penghargaan itu dapat merusak hubungan Pak. Jadi kalau misalkan kok ini dikasih hadiah, sedangkan dia melakukan hal yang sama gitu. Misalkan ada orang sama-sama disiplin, ini disiplin. Nah, si A berat tapi gak dikasih hadiah, yang si B, nah ada rasa nanti kan sama yang ini, anak saya, ya nanti ada rasa seperti itu dihukum oleh penghargaan. Dampak negatifnya. Dampak negatif yang akan Dampak oleh penghargaan. juga. Ada juga dampak positifnya. Supaya berpacu untuk Betul sekali Pak, untuk supaya berpacu untuk memotivasi secara eksternal ya Pak ya. Betul. Penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan itu tidak efektif menurut teori kontrol. Ya. Nah, dihukum oleh penghargaan itu dapat menurunkan kualitas dan penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Nah, menurut teori kontrol. Penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi keyakinan itu ya kurang itu karena dia itu selalu dibayang-bayangi pengennya hadiah terus pengennya yang ada di dalam bukan untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dia harapkan, tetapi mengharapkannya yaitu reward gitu, bukan menginginkan saya itu harus beriman, saya itu harus bernalar kritis gitu. Bentuk program kebajikan, apresiasinya dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus kepada siswanya, beri pengakuan bahwa kamu itu sangat hebat, kamu itu udah datang tepat waktu gitu. Jadi dengan pemberian penguatan seperti itu. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten bahwa kamu tetap harus melakukan hal itu supaya gitu. Jadi kita harus ada sebab dan akibatnya, selalu memberikan dan menasihati kepada siswa, dan fokus pada proses. Setiap usaha, setiap hasil itu selalu pasti ada prosesnya Pak, tidak semudah membalikkan tangan. Begitu juga dengan mendisiplinkan anak, tidak harus dengan satu hari anak harus disiplin, setiap itu harus ada prosesnya. Nah, ini contoh-contoh cara pengakuannya kepada siswa. Kemarin saya perhatikan pembukaannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi bagaimana kalau ada murid baru, rasa empatinya anak bagaimana? Itu juga harus kita tetap ajarkan kepada siswa. Cara menghargai kepedulian pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok, juga itu merupakan salah satu pembentukan disiplin. Mengucapkan terima kasih juga itu merupakan rasa tanggung jawab saat memungut kertas yang berserakan di lantai. Ibu bapak guru jangan sampai lupa mengucapkan terima kasih kepada anak tersebut supaya mereka itu mengakui bahwa apa yang telah dia lakukan itu betul atau sudah tepat.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi. Ditulis Di kertas lembar saja ya Pak. Nanti kita Kaliannya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. langsung jawabannya saja Bu. Misalkan hukum 1 hukuman ya. Nomor kan 1, 2, 3, 4 ada berapa? Ada 7 Bu. Catat 100 kali dalam buku. Baik, nomor 1 hukuman atau Ya, konsekuensi kan? saya ya. Pensil aja ya. Iya, 1 hukuman, 2 konsekuensi. Pensil aja. Ini saya bacakan untuk yang nomor 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Terserah mau Ya, mau hukuman hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Nomor 4. Ini nomor 5-nya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah atau seragam sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, tidak menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Ya, jadi karena murid itu nggak pakai sepatu hitam, tapi dia boleh menggunakan sepatu yang sehari-hari gitu ya. 7 ya. Jadi tidak menggunakan sepatu hitam, jadi sama gurunya disuruh menggunakan sepatu yang lain gitu Bu. Jadi itu hukuman atau konsekuensi. Terserah. Untuk mengenakan sepatu, oh ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu tidak ya, tidak menggunakan ya. Nyeker seharian, ya karena tidak menggunakan sepatu hitam gitu ya. Konsekuensi. Ya. Yang terakhir nomor 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Maksudnya ke hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk itu saya minta pendapat ya dari Bapak Ibu mengapa jawabannya seperti ini? Ya, boleh. Ya. Boleh untuk menjawab Ya, coba Ibu Des untuk memberikan alasannya mengapa ya tanggapannya ya seperti itu enggak? Semuanya. Semuanya ada. Ya. Kenapa Ibu Des menjawab memilihnya ini? Gitu. Baik, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut saya itu konsekuensi Ya, apa? Kenapa konsekuensi? ya dia berkonsekuensi untuk tidak terlambat lagi karena dia terlambat. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau menurut saya hukuman karena sudah menggunakan fisik ya. Kalau lari kan fisik. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu
juga hukuman karena main fisik, push up, maksud push up. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Karena ya memang kalau dia melakukan kesalahan ya harus diganti. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan kan. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah, disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Karena ya sama dengan fisik ya, anak disuruh nyeker seharian kan pasti anak malu, juga kakinya bisa juga lecet. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu juga hukuman karena menggunakan fisik. Itu saja dari saya, makasih. Tepuk tangan dulu. Yang lain? Tanya dulu, tanya Oh, dulu. boleh ya. Silakan. Hukuman dan konsekuensi perbedaannya apa? Nanti ya, antara hukuman dan konsekuensi direfleksi ya Pak ya. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Iya. Ya. Apa itu yang namanya hukuman? Nanti ada di ini cuma pertanyaan pemantik saja dulu Pak. Ya. Nanti ada di poin berikutnya. Ini jawabannya yang tepatnya. Ya, yang tepat dicek. Betul tidak? 100. Yang 100 berarti ya sudah memahami apa yang namanya hukuman dan namanya konsekuensi, walaupun belum dijabarkan secara luas, tapi sudah punya apa ya maksudnya? Pandangan ya, yang walaupun belum dijabarkan ini sebagai selamat nilainya 100. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalian saya tidak akan terlambat lagi karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga hukuman karena ada push up Pak ya. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Konsekuensi yang telah dia lakukan gitu. Jadi dia membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu namanya hukuman karena tadi yang sudah dijelaskan bahwa nanti murid itu bisa malu, itu walaupun bukan secara fisik tetapi secara mentalnya Pak, mental ya, secara psikisnya Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi karena ini masuk ke pelajaran ya. Ini kenapa dinamakan konsekuensi karena masuk ke pelajaran. Kalau itu hukuman tadi itu pada akhirnya sama ya? Ya, Masuk ini. walaupun dia sama-sama lari, tapi kalau ini kan karena di pelajaran umum, ya, secara umum ya. dari hukuman, makanya kan PJOK berarti khusus langsung dari Ya, pelajaran. ada tujuan yang akan dicapainya yaitu melatih fisik siswa. Iya kan itu kan sama-sama itu larinya. Nah, inilah Bapak yang tadi ada sampaikan bahwa apa sih hukuman, apa sih konsekuensi. Nah, ini akan dijabarkan bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tetapi harus terjadi. Itulah yang namanya hukuman. Membuat anak itu sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Nah, makanya walaupun tidak fisik tetapi misalkan dimarah-marahin, misalkan dibuat malu, itulah hati yang itu yang untuk jangka waktu yang lama. Nanti anak membenci yang namanya kedisiplinan. Ya. Nah, terus juga hukuman itu mendorong anak itu menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, pasti dia akan menyalahkan dirinya sendiri karena selalu dihukum, saya itu salah, saya itu nggak pintar, saya itu selalu suruh nulis gitu. Jadi dia itu ada anggapan bahwa anak itu dianggap sebagai orang yang buruk, padahal dia itu kan tentu kita juga sepakat ya bahwa anak itu mempunyai potensi masing-masing, mempunyai kelebihan masing-masing yang ada. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kan walaupun dia melakukan pasti ada kadang-kadang itu Pak dia yang ya walaupun dia yang membuang sampah, dia tidak mengakui. Enggak
melakukan saya ya karena dia takut untuk dihukum. Nah makanya ada anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan atau dia berbohong, nantinya timbulnya itu seperti itu. Nah ada marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai oleh orang lain. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktunya itu yang pendek. Anak itu menghargai disiplin. Jadi setiap itu harus ada sebab dan akibatnya. Itu yang namanya konsekuensi. Ada stimulus dan tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, itu ada konsekuensi. Jadi kalau misalkan kita tidak membuang, kita itu harus tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti harus ada apa konsekuensinya yang harus dilakukan. Anak harus membuangnya gitu. Jadi antara hukuman dan konsekuensi. Ada konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hukuman dan konsekuensi itu, kalau hukuman itu sifatnya relatif lebih lama, kalau konsekuensi jangkanya itu pendek. Ya. Nanti yang restitusi dilakukan. Ya. Terima kasih Bapak. Demikian pemaparan dari saya tentang disiplin. Nanti alangkah lebih jelasnya lagi nanti ada kita buka sesi tanya jawab, tapi setelah acara pemaparan materi selesai. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi ke moderator. Saya melanjutkan materi diseminasi budaya positif dalam rangka aksi nyata guru penggerak. Nah, apa sih itu restitusi? Nah, mungkin Bapak Ibu peserta diseminasi di sini baru dengar kata restitusi. Ya. Ternyata restitusi adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu juga restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang orang itu seperti apa yang mereka inginkan tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini tujuannya itu memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh diri pribadi murid tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, selanjutnya Aku ada minum dulu kan. ada restitusi itu ada identitas Masih gagal butuh, Beli? dan identitas sukses. Ngantuk Ya, banget. Identitas gagal di sini yaitu hukuman. Sedangkan identitas Ngantuk, sukses di sini yaitu disiplin. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu hukuman, apa itu disiplin ya. Disiplin itu dekatnya itu ke konsekuensi dan Bukan restitusi. amunten. Sedangkan identitas gagal itu hukuman. Ya, pada identitas gagal hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan pada konsekuensi bahwa sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Ya, namanya juga dalam hidup pasti ada suatu pilihan. Berikutnya, identitas gagal hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman bagi murid tapi waktunya pendek. Sedangkan restitusi itu dapat menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan hukuman identitas gagalnya itu korban mendapatkan keadilan. Padahal sedangkan pada identitas sukses bahwa korban bisa diabaikan, sedangkan pada restitusinya yaitu korban mendapatkan ganti. Nih, jadi si korbannya ini mendapatkan keadilan kalau hukuman, sedangkan pada konsekuensi diabaikan, bisa diabaikan di dunia korban. Sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Berikutnya, identitas gagal hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikutnya,
perilaku pasif agresif meningkat pada hukuman, sedangkan melalui konsekuensi adanya penguatan tapi bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan pada restitusi masalah dapat terpecahkan atau terselesaikan. Berikutnya pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau muridnya tidak takut walaupun dihukum sekeras apapun itu tidak akan berhasil. Sedangkan pada identitas sukses konsekuensi itu memerlukan monitoring atau pemantauan secara berkelanjutan dari guru. Ya, sedangkan pada restitusi murid belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sedangkan pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hukumannya ketika di sekolah ya hukumannya hanya berlaku saat sekolah saja. Sedangkan konsekuensi yang dapat membantu penerapan peraturan dalam bermasyarakat, bisa dijadikan pengalaman hidup mereka ketika mereka hidup di masyarakat melalui konsekuensi ini. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang sehingga membuat mereka tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Identitas gagal berikutnya pada hukuman yaitu peraturannya adalah ini kamu harus, jadi wajib si siswa ini harus menaati aturan, kamu harus melaksanakan hukuman tersebut. Misalnya tadi hukumannya suruh memakai sepatu hitam karena dia memakai sepatu hitam, jadi suruh memakai meletasnya sepanjang hari. Ya itu katanya harus, tidak boleh dibantah. Sedangkan konsekuensi apa peraturannya, apakah kamu mampu untuk melakukannya. Jadi ada pilihan kalau dalam konsekuensi. Misalnya ketika anak yang dihukumnya punten disabilitas, masa sih suruh lari, kan pasti ada pilihan dalam konsekuensi. Ya, berikutnya restitusi, apakah kamu yakin apa yang telah dilakukan oleh kamu itu salah, meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu salah atau tidak. Terus apakah yang bisa kamu lakukan, apakah ada penyesalan dari mereka. Kalau di restitusi ada penyesalan pasti. Berikutnya murid atau anak membenci peraturan. Pasti ketika anak pernah mendapatkan hukuman, pasti siswa akan membenci. Mau lah kita sih diorang pacaran maning biasa nenek, ini hukuman yang diorang seperti itu. Nah, sedangkan pada konsekuensi murid akan timbul menghormati peraturan. Ya, sedangkan pada restitusi murid atau peserta didik akan menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Kalau hukuman dampaknya negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi dampaknya itu kok positif. Ya, jadi hukuman, konsekuensi, restitusi itu sebetulnya sama, cuma beda-beda tipis ya Bapak Ibu ya. Ada yang nantinya berdampak negatif, ada yang netral, ada yang positif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya ketika kita ada anak yang membuang sampah sembarangan, kita ingatkan dengan ciri-ciri restitusi ini. Jadi mereka seolah-olah, oh ya salah itu salah, jadi saya tidak akan mengulangi. Jadi akan tumbuh belajar dari kesalahan tersebut. Ciri yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi sanksi atau tindakan yang diberikan oleh guru itu bukan dipaksa oleh kita. Misalnya si anak mencoret-coret meja, mencoret-coret dinding, kita tidaklah kamu hukum karena mencoret-coret. Tapi ketika restitusi, si anak diberi pilihan, bukan paksaan. Oh ya Pak, saya salah, saya siap akan mengecat atau menghapusnya. Jadi bukan kemauan dari gurunya, tapi tumbuh dari diri sendiri. Itu ciri-ciri restitusi. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mencari solusi. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kesadaran diri dari si siswa yang melakukan pelanggaran merupakan cara yang paling baik untuk melakukan perbaikan. Ciri yang ketujuh,
Bahwa restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi ini tujuannya bukan untuk meningkatkan tindakannya, tapi membangun karakter. Ya, karakter disiplin, karakter misalnya cinta lingkungan, itu melalui restitusi. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini fokusnya itu pada solusi atau cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Ciri yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi ini siswa dapat diterima kembali di komunitasnya, ya, tidak dikucilkan dengan restitusi ini. Ya. Berikutnya yaitu pembelajaran keyakinan kelas. Ya. Materi ini sangat berkaitan. Setelah restitusi pasti kita membuat keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu di sini yang namanya guru pastilah sebelum kegiatan pembelajaran pasti dengan siswa itu membuat aturan atau membuat kesepakatan. Tapi kebanyakan di sini kesepakatannya ini yang kesepakatan gurunya, bukan disusun musyawarah atau berdasarkan dari siswanya. Ya kan Bapak Ibu ya selama ini. Harusnya keyakinan kelas itu disusun berdasarkan kesepakatan seluruh anggota yang ada di lingkup kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Tadi kalau peraturan itu ya harus ditaati dan dibuat oleh individu, ya itu peraturan. Kalau keyakinan kelas dibikin oleh seluruh anggota kelas. Ya misalnya di sini Bapak Ibu ketika ada tata tertib kelas, tata tertib sekolah, apakah kita melibatkan siswa untuk menyusunnya? Tidak kan? Itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan dibuat atau dibikin berdasarkan kesepakatan. Misalnya peraturan sekolah yang dibikin antara guru dan seluruh warga sekolah. Ya. Bukan dibuat oleh kepala sekolah sendiri ya, Bapak Ibu. Nih, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendaраkan kendaraan roda 2? Nah, berikutnya itu mengapa kita memiliki peraturan 3R, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ada yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam diri individu, kita harus perlu kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dapat menggerakkan seseorang untuk dibandingkan dalam mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berikutnya, nih Bapak Ibu, budaya positif. Ya, budaya positif. Pertama, untuk mewujudkan budaya positif itu dari lingkup kecil dulu. Kita bikin peraturan kelas dulu. Setelah peraturan kelas, nanti ada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah disepakati, nanti akan tercipta lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang positif. Setelah lingkungan positif terwujud atau terbentuk, maka budaya positif ini akan tercipta atau terwujud di kelas Bapak Ibu. Nah, next berikutnya, nih contohnya, yang mana merupakan keyakinan kelas. Nah, ini ada yang slide sebelah kiri, contoh kesepakatan kelas TK Dharma Wanita Persatuan 1. Sedangkan ini kesepakatan kelasnya. Menurut Bapak Ibu, mana yang termasuk keyakinan kelas? Yang ini atau yang ini? Sebelah kanan. Yang ini? Ya, kesepakatan. Kesepakatan. Padahal judulnya sama ya. Yang ini sama judulnya kesepakatan kelas, ini kesepakatan kelas. Menurut Bapak mana yang merupakan keyakinan? Ya. Yang ini? Iya. Ya. Kenapa Pak? Menurut Bapak yang ini sebagai keyakinan kelas? Ya, itu kan berarti kalau kami itu berarti mewakili semua. Kalau sini apa Pak? Peraturan. Peraturan. Iya. Jadi awas, peraturan sama keyakinan itu berbeda ya. Padahal walaupun judulnya sama, ini kesepakatan kelas, ini kesepakatan kelas, tapi
Ini yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan tabel Y. Hormat pekerja, diterima dan dimiliki. Ya, ini untuk ketika menyusun keyakinan kelas, kita perlu mempelajari tabel T dan tabel Y terdengar. Ya, nanti si siswa dilibatkan Bapak Ibu, jangan kemauan dari gurunya. Ya, berikutnya, nah ini contoh tabel T dan tabel Y terdengar. Satu orang berbicara, yuk, saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi. Ini merupakan keyakinan kelas nih. Dengan mendengar, misalnya ketika ada teman yang minta bantu, ya kita siap membantu. Kalau dengan aspek terlihatnya, empati ketika terhadap perasaan orang lain, terus ketika kita misalnya meminjam alat tulis punya teman, kita harus mengucapkan apa, ini aspek terlihat. Sedangkan aspek berperilaku pada keyakinan kelas, contohnya tersenyum ramah, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, pokoknya lingkungan yang kondusif. Ya, ini Bapak Ibu tabel T dan tabel Y. Yang berikutnya, nah di sini ada contoh atau lembar kerja, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan. Coba Bapak Ibu tulis pada kolom keyakinan kelas dari poin 1 sampai 7 ini. Oh ya, sampai 8. Ya, sifatnya. Nilai-nilai yang kelas. Ya, contoh nilai-nilai yang kelas. Misalnya ini peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bagaimana? Sifatnya apa? Perilakunya. Tanggung jawabnya ya. Maka Bapak Ibu ditulis ya. Kalau nanti sudah selesai, ya nanti saya minta perwakilan satu orang ya untuk membacakan hasil tulisan tentang keyakinan kelas tersebut ya. Sudah? Ya. Maka barangkali tadi ketika sama bergaluh perwakilan dari ibu-ibunya, sekarang perwakilan dari bapak-bapaknya yang menyampaikan hasil diskusinya tentang keyakinan kelas ini. Ya. Pilihan nilai-nilai kebajikan itu Pak, apa ada tanggung jawab, hormat ya, Iya. hormati, kesehatan ya, Ya. Oh, maaf ya. ya ada menghormati, ada tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan yang Ya. Nah, kalau sudah, silakan Pak Bambang hasil kerjanya sebagai perwakilan dari peserta. Ya, Acas. Ya. Bapak aja. Baik, Wacas. Eh? Maju. Jangan mesti. Bapak ada tanggung jawab. Nah, ya. Sok. Acas. Ayo. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Keyakinan jelas berarti tanggung jawab, Oh, iya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, oh iya.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kerasnya keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kerasnya berarti kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kerasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan gunakan masker, keyakinan kerasnya kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinan kerasnya keselamatan atau keamanan. Ya, terima kasih ya Pak Caskeda. Ya, terima kasih atas pemaparan hasilnya bahwa ketika peraturan yang muncul itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Sedangkan dilarang mengganggu orang lain itu wujud dari menghormati, hadir di sekolah, menghormati dan komitmen. Sedangkan dilarang melakukan kekerasan itu keselamatan, menghormati orang lain. Ya, karena kalau dengan kekerasan, ya misalnya ya aja akan mencari orang lainnya, kita selamat nanti. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu wujud dari menghormati orang lain dan keyakinan untuk bersabar. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatannya ya tidak terkena COVID atau tidak tertular. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Keselamatannya ya tadi yang namanya lari-lari baik di kelas maupun koridor bisa jatuh ya. Next berikutnya ya. Mungkin itu pemaparan dari saya tentang segitiga restitusi. Nanti setelah selesai materi ketiga yang akan disampaikan oleh Pak Bambang, kita buka sesi tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan pada kegiatan diseminasi ini, supaya Bapak dan Ibu lebih memahami lagi materi apa yang telah kami sampaikan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan destinasi kali ini materi tersebut akan disampaikan oleh Pak Bambang Gunawan SPDSD. Waktu dan tempat kami sediakan. Ya, terima kasih Pak Nazmul selaku moderator. Masih semangat Bapak Ibu ya? Masih. Ya. Alhamdulillah di sini kebetulan materi yang terakhir itu giliran saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat. Ya. Jadi ya sudah dijelaskan oleh Ibu Galuh dan Pak Nazmul. Yang pertama tentang disiplin positif. Ya, jadi di sini saya titik beratkan kalau untuk disiplin itu dalam artian bukan konotatif Pak ya, tapi denotatif, yaitu belajar. Sering sekali tadi diibaratkan kalau disiplin itu berkaitan dengan hubungan ya. Itu untuk yang disiplin. Terus yang teori motivasi tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nazmuddin Fadi. Untuk keyakinan kelas itu ya saya garis bawahi, yaitu di sini untuk keyakinan kelas itu dua arah, antara pihak guru dan pihak murid itu harus ada kaitannya. Kalau untuk peraturan hanya pihak dari guru saja itu. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk melanjutkan materi ini, saya akan paparkan kebutuhan apa saja yang dimiliki atau yang diinginkan oleh semua manusia ini ya, bukan hanya untuk anak sekolah, tapi orang dewasa, kemudian orang tua, laki-laki, perempuan juga semuanya mempunyai kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama diantaranya nih ya, ada kasih sayang dan rasa diterima. Bukan hanya siswa ya Pak ya, untuk orang dewasa juga perlu kan yang namanya kasih sayang, perlu yang namanya rasa diterima perlu ya. Jadi ini untuk kebutuhan dasar manusia ditekankan oleh semuanya. Terus yang kedua adalah kesenangan. Ini juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Kalau kita hidupnya itu susah terus, kapan senangnya ya? Itu nanti ada pikiran yang macam-macam ya. Terus untuk selanjutnya adalah penguasaan.
Ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kebebasan. Artinya ini tidak ditekan, ingin sesuai dengan keinginan sendiri, tapi tetap diarahkan kalau untuk siswa. Dan yang keempat tadi sudah, kelima adalah bertahan hidup. Semuanya itu butuh bertahan hidup. Ini dengan cara yaitu dengan memenuhi semua kebutuhan. Lanjut. Untuk selanjutnya adalah yang kelima adalah posisi kontrol. Ya, posisi kontrol ini dijelaskan oleh William Gibson, itu ada 5 ya di sini. Yang pertama ada posisi kontrol itu penghukum. Yang kedua ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada posisi kontrol teman. Yang keempat ada posisi kontrol pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nanti dari 5 ini silakan Bapak pilih nanti mana yang paling bagus, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Ini motivasinya guru berbuat, yaitu menghardik Pak, menunjuk-nunjukkan dan menyakiti, menyindir. Nah, untuk posisi ini bagus atau tidak? Menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti. Ya, terus yang selanjutnya guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, itu bagus enggak? Kurang bagus Pak ya. Terus hasilnya juga memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dinas berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian yang kelimanya dampaknya itu mengulangi kesalahan. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Jadi kalau dilihat dari motivasi yang tadi dibacakan, itu adalah identitas gagal. Jadi ini tidak usah dipakai dalam 5 posisi kontrol. Yang kedua selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya. Kemudian ibu juga kecewa atau bapak kecewa. Atau guru juga berkata kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres, ibu pusing. Nah, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kalau ada yang sering mengucapkan seperti ini, berarti itu adalah 5 posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini hasilnya nanti akan menyembunyikan atau siswa ini akan menyangkal atau suka berbohong. Ya, ini hasil dari pembuat rasa bersalah. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas juga, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata maafkan saya. Biasanya itu balas ucapan dari murid kalau guru sering mengucapkan atau mengatakan sesuai dengan membuat rasa bersalah tadi. Terus lanjut dampak daripada muridnya, murid merasa rendah diri. Itu untuk posisi kontrol membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol teman, yaitu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian lanjut guru berkata, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu nanti hasilnya apa? Hasilnya akan ketergantungan si murid itu ya. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman ternyata begitu. Ya, dampaknya adalah lemah, tidak mandiri dan sering bergantung. Kemudian yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Di sini guru berbuat sering menghitung atau mengukur. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lanjut, murid berkata seberapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus
saya tulis dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Lanjut untuk yang terakhir, posisi kontrol manajer. Ini adalah posisi kontrol yang terbaik yang harus dilakukan sejatinya oleh guru. Karena di sini untuk posisi manajer, guru berbuat lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum melakukan ke murid ya. Kalau untuk hukum, yang penghukum itu langsung menghardik. Kalau untuk membuat rasa bersalah, ini bagus tapi istilahnya tuh ya nanti murid itu tidak menghormati karena terlalu lebay ya kalau bahasa sininya juga ya. Untuk teman ini bisa jadi nanti murid dengan guru itu tidak ada jarak untuk posisi teman, tapi sama ini juga tidak dihargai. Dan untuk posisi pemantau ya hampir sama dengan posisi manajer, hanya untuk posisi pemantau guru menghitung dan mengukur, sedangkan untuk manajer selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian selanjutnya guru berkata, apa yang kita yakini, ini sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampaknya adalah murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu adalah 5 posisi kontrol yang tadi sudah dibahas. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan di bawah ini coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pak, Bu? Membuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini posisi kontrolnya menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Berarti posisi kontrol Sebagai teman. sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga Sebagai penghukum. ya, menghukum. Nah itu untuk posisi kontrol. Kemudian selanjutnya peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Di situ ada. Kalau kamu tidak, nah silakan boleh dicatat. Itu kalau misalkan kita ada di posisi pemantau, silakan dicatat. Kalau kamu tidak apa, nanti saya akan apa. Ya silakan boleh dicatat. Terus kalau posisi manajer, apakah yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Silakan dicatat ya. Nanti kita lihat di terakhir saja ya, untuk mempersingkat materi dilanjut saja. Untuk ke-6 materinya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang perlu kita kaji ada 3. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, kedua menstabilitaskan identitas, dan ketiga validasi kebutuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Ya, jadi yang pertama adalah validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilitaskan identitas. Lanjut untuk validasi kebutuhan, ini biasanya harus lihat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah itu untuk validasi kebutuhan. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Untuk menstabilitaskan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu boleh dikatakan ke murid. Kalau misalkan murid punya masalah, langsung saja bilang, misalkan murid itu ya mencoret-coret tembok, jangan langsung kamu mencoret-coret tembok, ya tidak baik, jangan seperti itu. Tapi dilakukan dulu untuk menstabilitas identitas. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Bapak juga pernah melakukannya. Nah itu biar murid itu biar bisa lebih rileks, jangan tegang ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, jadi jangan langsung menjudge, langsung memarahi atau langsung memvonis. Jadi harus dikasih kata-kata seperti itu dulu. Dan terakhir, meyakini keyakinan, nilai apa yang kita sepakati itu setelah selesai
kemudian murid itu mengakui kesalahannya, lalu kita nilai apa yang kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu untuk yang terakhir. Ya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah ini ada contohnya. Ya, contoh menstabilitas identitas. Silakan tinggal dibaca. Selanjutnya ini untuk validasi kebutuhan dan ini untuk menanyakan keyakinan. Ya, terakhir ada intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Silakan dicatat. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan? Apakah wajar membuat kesalahan? Peraturannya apa? Apakah tugas kamu saat ini? Dan terakhir adalah apa yang kamu inginkan, peraturannya seperti apa? Ya, itu adalah intervensi 30 detik. Ya, sekian saja materi penyampaian dari saya. Yang terakhir, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bambang telah menyampaikan pemaparan materinya. Semoga apa yang materi disampaikan oleh Pak Bambang dapat dimengerti oleh kita semua. Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana? Sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. Yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Bertanggung jawab dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Pada segitiga Yaitu Bapak Ibu, tayangan video tentang segitiga restitusi dengan dengan selesainya nonton video ini, kegiatan diseminasi kali ini telah selesai kita laksanakan. Mari kita tutup acara diseminasi ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caskeda, peserta kegiatan diseminasi budaya positif, akan memberikan testimoni bahwa
Setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, serta memahami langkah-langkah segitiga restitusi. Selanjutnya, setelah kegiatan diseminasi, saya akan menerapkan di kelas tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi.